Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tusyrik billahi syai'an wa la aidon. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Siswi SMK Perbankan Syariah yang senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyongsong dalam melakukan aktivitas saum di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu la'allakum tattaqun, predikat takwa di sisinya. Baik, kita akan menyambung kemarin materi hari Senin Rasulullah tentang arti marifat. Allah di mana? Allah siapa? Sekarang kita beranjak pada ma'rifatullah yang lain, materi ma'rifatullah yang lain, yaitu tentang Allah, manakah Allah. Imam mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya sepakat aina Allah, di manakah Allah. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqhul Akbar, artinya dan siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, saya kafir. Ibu Muti Al-Hakam bin Abdillah Al-Balqi, pemilik kitab Al-Fiqhul Akbar, beliau berkata, aku bertanya pada Abu Hanifah mengenai perkataan seseorang yang menyatakan, aku tidak mengetahui di manakah Rabbku, di langit ataukah di bumi. Imam Abu Hanifah lantas mengatakan, orang tersebut telah kafir karena Allah Ta'ala sendiri berfirman, Ar-Rahman, Allahu alal arsyis tawa. Artinya Allah menetap di atas arasy. Arasy-nya berada di atas langit. Orang tersebut mengatakan lagi, berkata bahwa Allah memang menetap di atas arasy, akan tetapi orang ini tidak mengetahui di manakah arsy itu, di langit itu. Di manakah arasy itu? Di langit ataukah di bumi? Abu Hanifah atas mengatakan, jika orang tersebut mengikat Allah di atas langit, maka dia kafir. Malik bin Anas Darul Hijrah meyakini Allah di atas langit. Abdullah bin Ahmad bin Hambal ketika membantah paham Jahmiyah, ia mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan dari Syiroi bin An-Nu'man, dari Abdullah bin Nafi, ia berkata bahwa Imam Malik bin Anas mengatakan Allah berada di atas langit, sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Jadi bukan Allah yang berada di mana-mana, tetapi ilmunya yang berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya.
Jadi apa yang ada di sekitar kita, di mana-mana tersebut, bukan Allahnya tetapi ilmu Allahnya. Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya Taimi, Ja'far bin Abdillah dan sekelompok ulama lainnya mereka berkata, suatu saat ada yang mendatangi Imam Malik. Ia berkata, wahai Abu Abdillah, Imam Malik, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arsyis istawa. Allah yang Maha Pengasih menetap tinggi di atas arsy, di atas langit. Lalu bagaimana Allah beristiwa? Lalu bagaimana Allah menetap di tinggi? Masih ada pertanyaan kepada Imam Malik tersebut. Maka dikatakan, itu tidak pernah melihat Imam Malik melakukan sesuatu, artinya beliau marah. Faghadiballah, maka dia marah sama sekali, sangat. Bagaimana yang ditemui pada orang tersebut, urat beliau pun naik dan orang tersebut pun terdiam. Kemarahan beliau pun sudah, lalu beliau berkata, hakikat dari istiwa tidak mungkin digambarkan. Namun istiwa Allah diketahui maknanya. Beriman terhadap sifat istiwa adalah suatu kewajiban. Bertanya mengenai hakikat istiwa adalah bid'ah. Khawatir engkau termasuk orang sesat. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk keluar. Dari mana? Dari rumahnya Imam Malik. Inilah perkataan yang sahih, yang sahih dari Imam Malik. Perkataan beliau sama dengan Rabi'ah yang pernah kami sebutkan. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah. Imam Asy-Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas kaum muslimin di Indonesia dalam masalah fikih meyakini Allah berada di atas langit. Syekhul Islam berkata bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafidh. Beliau berkata bahwa telah memberitahukan kepada kami Abdul Qasim bin Al-Kamal Abari. Beliau berkata bahwa Abdurrahman bin Abi Hatim Raziyah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Syu'aib dan Abu Saur, dari Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Imam Syafi'i. Beliau berkata, perkataan dalam as-sunnah yang aku dan pengikutku serta pakar hadis meyakininya, juga hal diyakini oleh Sufyan, Malik dan selainnya. Kami mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kami pun mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah berada di atas arsinya yang berada di atas langitnya. Namun walaupun begitu Allah pun dekat dengan makhluknya sesuai yang dia kehendaki. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Kemudian beliau rahimahumullah menyebutkan beberapa keyakinan itikad lainnya. Siapa rahimahullah? Yaitu Imam Syafi'i. Keyakinan itikad lainnya, ya maksudnya dalam artian membenarkan bahwa Allah di atas langit. Imam Ahmad bin Hanbal meyakini Allah bukan di mana-mana namun di atas arasy. Imam Abu Hanbal mengatakan, dari Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, pembahasan dari Imam Ahmad mengenai ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya amatlah banyak karena beliau membela sunnah, sabar menghadapi cobaan. Semoga beliau disaksikan sebagai ahli surga. Imam Ahmad mengatakan kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebagaimana telah mutawatir dari beliau mengenai hal ini. Beliau pun menetapkan adanya sifat ru'yah. Allah itu akan dilihat di akhirat kelak. Dan sifat al-ulu, ketinggian di atas seluruh makhluknya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa makna firman Allah? Mana qaulu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ma yakunu min najwa salasata illa huwa rabi'uhum qala alamahu alimal ghaib ada lamahu waqitu bi kulli syai'in
syahidun ya'lamu ghuyub ya'lamu ghaiba. Rabbana ala arsi wala sifata wasi'u kursiyu samawati wal ard. Makna firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, makna ini adalah mayakunu min najwa salasati ila huwa rabiuhum. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah keempatnya. Yang dimaksud dengan kebersamaan tersebut adalah ilmu Allahnya, bukan Allahnya. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Namun Rabb kita tetap menetap tinggi di atas aras, tanpa dibatasi dengan ruang, tanpa dibatasi dengan bentuk. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya pun meliputi langit dan bumi. Diriwayatkan dari Yusuf bin Al-Ghadadi, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan, apakah Allah Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas arasnya, terpisah dari makhluknya, sedangkan kemampuan dan ilmunya di setiap tempat di mana-mana. Muhammad lalu menjawab, betul sekali. Allah berada di atas arasnya. Setiap tempat tidaklah lepas dari ilmunya. Kecil apapun. Pada mana eta cai mi? Satu, dua, tiga. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan, apakah Allah Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas arasnya, bisa dari makhluknya, sedangkan kemampuan dan ilmunya di setiap tempat di mana-mana. Imam Ahmad pun menjawab, betul sekali. Allah berada di atas arasnya. Setiap tempat tidaklah lepas dari ilmunya. Abu Bakar Al-Asram mengatakan bahwa Muhammad bin Ibrahim Qais mengabarkan padanya. Ia berkata bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan dari Ibnu Mubarak ketika ada yang bertanya padanya, "Kaifa narifur Rabbana?" Bagaimana kami bisa mengetahui Rabb kami? Ibnu Mubarak menjawab, "Is-sama'i sab'ati ala arsyihi." Allah di atas langit yang 7, di atas arasnya. Imam Ahmad lantas mengatakan, hakaza huwa inzana. Begitu juga keyakinan kami. Jadi di sini bahwa Allah ada di atas arasnya tidak perlu disangsikan lagi, karena 4 imam mujtahid, yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i rahimahullah, semuanya adalah mengatakan Allah ada di atas langitnya, di atas langit ketujuh, di atasnya, di atas langit ketujuhnya. Ini bukti ijma ulama yang dibawakan oleh Ishaq bin Rahawiyah. Abu Bakar Al-Khalal mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Al-Maruzi. Beliau katakan telah mengabarkan pada kami Muhammad bin Sabah An-Naisabur. Beliau katakan telah mengabarkan pada kami Abu Dawud Al-Khanaf, Sulaiman bin Daud. Beliau katakan Ishaq bin Rahawiyah berkata, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah menetap tinggi di atas arasy-Nya. Para ulama sepakat berijma bahwa Allah berada di atas arasy-Nya dan beristiwa, menetap tinggi di atasnya. Namun
Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bawahnya, sampai di bawah lapis bumi yang tujuh. Zahabi rahimahullah ketika membawakan perkataan Syak di atas, beliau rahimahullah mengatakan, dengarkanlah perkataan imam yang satu ini. Lihatlah bagaimana beliau menukil tidak adanya ijma kesepakatan ulama mengenai masalah ini. Sebagaimana pula ijma ini dinukil oleh Qutaibah di masanya. Sedikit mencuplik ucapan beliau dalam postingan di blognya dengan judul Qaumul Jasimah berbohong atas nama Imam Malik. Beliau membawakan nukilan berikut ini jika menerangkan ucapan Imam Malik di atas. Gaib tidak masuk akal sebab dia masuk sifat makhluk, dan setiap sifat makhluk maka jika ditetapkan menjadi sifat ta'ala pasti menyalahi apa yang wajib baginya berdasarkan hukum akal sehat, maka ia harus dipastikan untuk ditiadakan dari Allah Ta'ala. Ucapan beliau istiwa tidak majhul, yaitu telah diketahui oleh ahli bahasa apa maknanya. Beriman sesuai dengan maknanya yang layak bagi Allah adalah wajib hukumnya. Mengimani sifat Allah yang ada, bahwa Allah itu adalah ada di atas ketujuh, di atas langit ketujuh, di atas arasnya, singgasananya, maka sifat mutlak bagi kita umat Islam untuk mengimaninya. Tidak ada ngeyel, tidak ada sanksi, tidak ada apakah benar gitu dan lain sebagainya. Tetapi harus disaksikan dengan pikiran dan akal kita, dengan hati kita dan keimanan kita. Jangan hanya logika saja kita berpikir bahwa Allah apakah benar di atas arasy, tapi imani dengan keimanan kita bahwa benar Allah ada di atas arasy. Dan Allah tidak tidur. Dari ayat kursi samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak tidur. Allah mengurus segalanya. Allah mengurus semuanya. Mulai dari kecil hingga besar, mulai dari bangun kita hingga tidur kembali, mulai dari daun yang jatuh berapa, berguguran berapa, biji-bijian yang tumbuh berapa, apalagi terus berapa kedipan kita di setiap harinya, berapa setiap helaan napas kita yang disedot oleh kita. Allah tidak tidur. Allah semua mengatur semua kehidupan kita sampai ke yang tidak kelihatan, al-ghaib. Yang gaib itu makhluk jin. Tetapi semuanya baik itu manusia ataupun jin itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah-Nya saja. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah Tuhan. Ada pertanyaan kepada Bapak siswa SMK? Tanya. Kalau kita mempercayai kita kan minta
penjagaan dari mara bahayanya makhluk yang tidak diketahui oleh kita, yang tidak dilihat oleh kita, yaitu jin. Lalu tempelkan di dalam pintu-pintu kita, di dalam rumah kita. Lalu sebelum kita membangun juga ada tradisi adat, yaitu memendam telur busuk, itu telur angsa. Berapa? Ada empat penjuru mata angin tanam. Hanya itu untuk penjagaan. Apakah itu musyrik atau tidak? Maka oleh fakir ini dijawab itu adalah suatu kemusyrikan. Tapi insya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni semuanya itu kalau dia bertobat, karena pada waktu itu mungkin belum ada pengetahuan, belum ada yang memberikan tahu apakah yang seperti itu syirik atau tidaknya. Tapi setelah tahu, jangan diulangi lagi, bertobatlah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa orang tersebut. Nah, itulah. Jadi kita di sini jangan sampai musyrik kepada Allah. Kalau ingin menjaga diri sendiri, ingin dijaga oleh Allah, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, baca surat-surat penjagaan yang masyhur di kalangan kita, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Al-Muyassar penjagaan, Al-Mu'awizat, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tambah dengan ayat kursi atau doa pagi petang. Atau disebut juga Al-Ma'surah. Baca itu semuanya. Insya Allah Allah akan melindungi kita semuanya. Apabila Allah tidak berkenan untuk menimpakan sesuatu kepada kita, maka Allah yang akan menjaga kita. Tapi Allah apabila berkehendak, sekalipun kita berada di dalam benteng yang kokoh, sekalipun kita berada di dalam lapisan baja yang kuat dan sebagainya, ketika Allah berkehendak pun fayakun, maka terjadilah semuanya. Baik, siswa SMK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita hari ini dan hari besoknya selanjutnya sampai nanti dalam titik darah penghabisan, yaitu akhir Ramadan, kita mencapai la'allakum tattaqun. Demikian, nanti disambung kembali ketika materi selanjutnya hari Rabu insyaallah. Demikian dari Bapak Khairul Kalam, billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.